Lalu murid-murid Tuhan Yesus datang. Dan mereka lihat tempat kosong. Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di dunia ini masalah besar, kalau tidak ada saksi, bagaimana? Ya? Kalau tidak ada saksi, itu bukan masalah. Tidak akan selesai, tapi ada saksi. Kalau ada saksi, benar terjadi. Yang saksi yang pertama adalah malaikat Tuhan. Benar Yesus sudah bangkit. Saksi yang kedua adalah kedua ibu itu. Saksi yang ketiga sembunyikan. Saksi yang ketiga itu sembunyikan itu siapa? Serdadu. Benar benar bangkit, tapi mereka akan disembunyikan. Cara lain yang mereka akan pakai untuk mendapat uang, itu yang mereka cari. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu contoh. Pada tahun 71, saya punya bapak punya om, namanya Worita Wiyawaipoga, dia meninggal. Pangnya Bobi. Lalu di situ ada dia itu serius punya anak buah. Dan dia punya kampung itu tetap bersih terus, tidak ada yang kotor. Sebelahnya dia tanam kopi, bagian sebelah itu pisang dan lemon, jeruk asam itu. Tapi di bawahnya itu bersih sekali. Satu kali dia meninggal orang itu, kepala kampung itu. Lalu dia punya teman atau dia punya ayudan, ada satu namanya Yakobus Pidome. Lalu dia bulan Januari dia kan buat surat baru dia kirim ke Provinsi Jayapura. Lalu buat surat ke Kecamatan Paniai, Kecamatan Wagete, Kecamatan Maremani. Lalu tanggal 5 Mei bulan 3, Worita Wiyawaipoga akan bangkit. Tanggal 5 Mei, Worita Wiyawaipoga akan bangkit. Semua dari undangan dari Jayapura, dari Nabire, dari Paniai, dari Narotali, dan Wagete, di Maremani. Mereka ada di tempat tertentu. Dia buat surat seperti itu. Lalu tanggal 3, 4, tanggal 2 sampai tanggal 4 itu dari Jayapura mereka terauto. Dan juga di Nabire juga ada dari tentara, camat, bupati, gubernur juga ada di situ. Yang mewakili Salosa dia datang. Semua pemerintah, jajarannya semua ada di kumpul di DB saja. Baru tanggal 5 Mei, tentara dengan pejabat-pejabat datang ini, mereka akan kurung di kuburan itu. Bagaimana dia akan bangkit? Bagaimana akan dia menjadi hidup? Jadi, Yakobus, mari mereka bilang. Yakobus mari datang. Jam berapa? Dia akan jam 12. Yakobus bilang dia jam 12. Jam 12 tentara dan semua akan dikurung dari provinsi Nabire, Paniai, Wageti, kamu yang datang itu termasuk Dando. Dia pimpinan dari sana itu hamba Tuhan Dando. Mereka datang, mereka dikurungkan. Lalu tanah itu sedikit goyang atau naik, sama seperti biasa saja. Tidak naik tanah juga, tidak goyang juga. Jadi jam 12 lewat, jam 1 mereka akan dipanggil. Kapan? Belum itu bangkit. Worita Wiyawaipoga belum bangkit. Lalu mungkin dia halangan dari jam 3.
Ya. Tidak seperti yang tadi, tidak goyang tanah. Ada 3 orang, Abel, Pidomen, Yakobus, ada Fadi. Mereka 3 gali kuburan itu, gali sampai mereka angkat orang itu. Ada sudah jadi hampir busuk orang itu. Baru ketika orang kasih cium orang itu, baru mereka akan kubur dan kembalikan ini. Dan kubur kembali. Tidak seperti Tuhan Yesus. Ini orang sia-sia orang itu. Ternyata orang sia-sia bukan. Yesus tidak seperti itu. Benar, Yesus sudah bangkit. Tapi tentara pejabat yang datang ini, kata apa ini? Ayam kena aku ini. Nah, karena apa? Karena dia tipu tidak. Dia sudah kasih. Dia terlalu betul orang itu. Dia tipu saja. Dia punya bapak dia hampir marah. Dia punya omnya. Om yang sungguh dia punya. Saya punya bapak punya anak yang meninggal itu. Dan juga saya punya kakak ada orang semua guru-guru di SGB. Jadi mereka mau pukul dia, tetapi aduh susah. Pukul juga orang itu susah. Baru orang itu yang bawa untuk kasih masuk bui, kasih masuk. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak seperti begitu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah naik. Dia akan kembali. Kapan dia akan kembali? Jemaat-jemaat yang kami menantikan Yesus Kristus yang sudah bangkit, sudah naik, sudah akan kembali. Kapan Yesus turun ke bumi ini? Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 bahagian yang kita lihat. Yang pertama, jika Kristus dibangkitkan sia-sia, mengapa kita baptis? Kalau Yesus tidak bangkit, mengapa kita baptis? Yesus sudah bangkit. Itu yang kita baptis di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab dalam situ kita akan kerja. Sedang kami menantikan Yesus yang sudah naik dan kapan dia akan turun. Kami bagi yang kami ada di sini, siapa yang belum baptis? Yang sudah baptis, sebelum dia baptis, segera akan dibaptis melalui kebangkitan, kematian, kebangkitan dan kenaikan sedang kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dia akan mengangkat pertama Korintus pasal 15 ayat 29 sampai 33. Yesus kalau tidak bangkit, kalau kita baptis sia-sia. Yesus sudah bangkit, mari kita baptis di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk menantikan Yesus Kristus kedua kalinya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam kita Yesus Kristus, jika Kristus tidak bangkit, sia-sia baptis kita. Pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat 29. Baptisan lamban mati dan bangkit bersama Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Benar, yang dulu dia sudah bangkit. Benar, kita percaya dengan iman kita yakinkan supaya Yesus sudah bangkit. Jadi saya juga mau baptis di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan sampai sia-siakan, tapi untuk bekerja bagi Tuhan.
yang bertobat dan menerima Yesus harus dibaptis di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Mau dan tidak, kita akan baptis. Kalau benar-benar kita beriman, jadikan beriman, baptis supaya Tuhan akan melihat dalam kehidupan kita. Dengan iman kita meminta kepada Tuhan, bisa dikabulkan, bisa Dia dengar doa kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus pasal 16 ayat yang 16 juga, kalau kita baptis karena kita kubur orang mati, sama seperti kami kubur orang mati, supaya dosa-dosa kita kubur di dalam air, jadikan anak yang kelahiran baru, supaya anak itu kita jaga baik dan kita piara baik jiwa raga kita. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa orang yang baptis? Berapa orang yang baptis di dalam Bapa dan Roh Kudus? Angkat jari. Yang orang yang baptis, angkat jari. Pada waktu kamu baptis ada anak, kamu piara baik. Kita jaga baik. Mulut kita jaga baik, mata kita jaga baik, langkah kita jaga baik, supaya ada anak. Ada pada saya punya ada anak, kalian juga ada anak. Kami tidak tahu, kita punya mata sudah terkena dosa, belum buka, tapi rombongan surga mereka akan lihat kepada kami. Orang itu benar, tetapi tadi Bapak dulu dia bilang, dulu itu Bapak dulu saya punya kakak, jadi dulu dia orang lain anak kubur, tapi saya itu dia punya anak kesayangan, dia punya adik yang kesayangan. Kami punya Bapak yang piara Bapak dulu ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bereskan keadaan duniawi, bisa Tuhan akan disayang kepada kita, supaya dalam kehidupan ini bisa kita dapat berkat-berkat yang berlimpah atas kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami lihat tadi kami katakan bahwa mengapa kami baptis kalau Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus sudah benar-benar sudah bangkit, mari kita baptis di dalam nama Tuhan kita, supaya kita terkait dengan Tuhan. Kita terkait dengan Tuhan melalui baptisan itu, melalui darah Yesus Kristus yang diikatkan, supaya anak yang baru kita dapat itu, kita akan piara dengan baik, jaga dengan baik lewat tutur kata kita, lewat langkah kita dalam keluarga. Dalam keluarga kita jaga baik. Dosa itu berakar dalam keluarga. Firman Tuhan katakan. Jadi jaga anak yang ada pada kita. Kalau kita jaga, biar bagaimana pujian penyembahan hebat luar biasa, tidak mungkin kita masuk ke kerajaan surga. Bapak Ibu, biar Bapak dan Ibu, kalau kamu makan satu piring, kalau tidak piara dengan anak itu, biar satu piring tak bisa terpisah juga di atas. Jadi keselamatan itu pribadi. Keselamatan itu pribadi. Dia sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 orang yang menjadi saksi. Saksi besar adalah malaikat Tuhan Yesus sudah bangkit. Dulu di Galilea, dia sudah sampaikan kepada kamu, tapi kamu belum ingat. Yang kedua ibu ini, benar-benar mereka percaya dengan iman. Lalu mereka tidak tinggal diam, tapi mereka pergi ke rasul. Saya tanya ibu-ibu di dalam gereja ini, ibu datang di gereja, tapi kamu apa yang masalah atau bagaimanapun atau di dalam gereja apa yang sesuatu apa yang kita kerja tidak bersama dengan ibu sudah sampaikan kepada para majelis atau tidak. Ini kita renungkan. Ibu juga tidak akan diam, tetapi mereka akan pergi kepada rasul-rasul. Ibu jangan diam, harus angkat.
pada waktu Yesus mati, itu ibu-ibu yang berlayani, ibu-ibu yang sedang berjalan di mana-mana gereja, di mana-mana ibu-ibu saja dipenuhi. Karena apa? Waktu itu Yesus menderita, ibu-ibu yang lihat, ibu-ibu yang kasih minum kepada Tuhan Yesus. Apakah ibu-ibu kasih minum kepada hamba Tuhan atau tidak? Itu salah satu ukuran. Ini salah satu lewat iman kita. Iman kita. Memang kamu punya suami bisa ibu kasih minum. Tapi dalam gereja ini, ibu-ibu, kamu sudah minum segelas. Dalam Matius katakan begini, segelas air pun ada pahala di surga. Ibu-ibu, segelas, berapa kali kamu air galon, air aqua, atau bukan aqua tapi ya air, berapa kamu masak bawa ke rumah ke pahala? Sudah pernah atau belum? Air segelas pun ada pahala di surga. Kedua ibu nih, memang mereka perhatikan Yesus. Memang kedua ini, mereka akan memperhatikan kepada rasul-rasul. Apakah kita bagaimana ibu-ibu? Sudah kayak air gelas atau air apa? Bawa kepada gembala atau tidak? Gembala yang akan sampaikan kepada Tuhan. Orang ini melalui doa, dia kasih minum jadi Tuhan berikan pahala. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita, sedang dia pikul salib, siapa yang kasih minum air kepada Tuhan Yesus? Laki-laki atau siapa? Ibu mereka menangis. Kira apa ibu dia mau gini juga hebat luar biasa kan? Dulu itu mereka seperti begitu. Sekarang juga kerja, tapi di antara keluarga suami dan istri sedikit itu saja akan diluruskan. Yang itu kok kencang apa? Yang memang dia sudah lari. Apalagi Petrus pun, dia dulu Anda kau menyangkal ayam 3 kali berkokok. Dia kan, kau itu dan ikut satu perempuan dia kata, kau juga bersama dengan Yesus kan? Tidak. Tetapi ayam bagaimana? Kokoran, yuk! Lalu dia berpikir bahwa Petrus dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Coba. Mari perempuan angkat. Lari-lari juga, mari kita maju kepada Tuhan kalau mau masuk kerajaan surga. Kita bekerja, kita angkat. Yang berdoa, ya udah kok yang berdoa ya apa. Mari kita pikul. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Kristus tidak bangkitkan, sia-sia pengorbanan kita. Yesus sudah dibangkit, sia-sia pengorbanan kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus, mari kita korban bagi Tuhan. Bagi pembangunan yang tadi itu, korban bagi Tuhan. Kalau korban untuk gereja Tuhan, banyak orang datang dan mereka bertobat dalam situ, itulah pahalanya Bapak. Korban untuk bagi hamba Tuhan, hamba Tuhan akan menyampaikan kepada Tuhan. Dan juga kita korban sesama manusia kasihan. Janda-janda ada di sini harus korban Bapak. Selama saya sebagai ketua relasi, janda-janda hari ini saya selalu jamin kepada kasihan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sadar kepada Tuhan dan kita melihat apa yang mereka Tuhan, supaya Tuhan akan diberkati. Ini kematian Tuhan, maksud tujuan dari kematian itulah. Jangan di Tuhan akan disiasat. Kita korban bagi Tuhan. Jangan Bapak penting saja. Korban bagi Tuhan supaya dalam penginjilan, dalam penderitaan, dalam apa saja, mari kita korban bagi Tuhan. Jangan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35 sampai 40. Di situ banyaknya orang gelap
menderita, mengorbankan apa saja yang karena mereka tahu ada pahala bagi mereka. Kalau kita korban, ada pahala di mana? Ada di sana. Dalam Ibrani 4 kelompok yang mereka akan buat Ibrani ini, mereka sedang tulis Ibrani. 4 kelompok yang mereka akan ditulis bahwa kalau kita korban, ada menjanjikan pahala di sana. Mari kita korban untuk bagi Tuhan, ada pahala di sana. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, jika karena tidak dibangkitkan sia-sia tujuan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tujuan kita dia sia-sia. Sekarang tujuan kita di mana? Kolose pasal 3 ayat 2. Salah satu orang akan bacakan buat kita. Tujuan kita, pikiran kita dipusat di mana? Filipi 3 ayat yang ke-20 juga. Kolose pasal 2 ayat. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikiran kita dipusatkan di atas. Jangan dunia. Dunia itu tidak bisa, tapi di atas ini. Tuhan akan berikan pahala buat kita. Kita punya warga bukan dunia, tapi kami warga dari surga. Itu yang dimaksudkan. Rasul Paulus dia akan menjelaskan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita. Yesus sudah mati, bangkit, sudah lalu. Sekarang kita kerja apa? Kita berpikir apa? Kita langkah apa? Itu yang kita berpikir dalam kehidupan selama sedang menantikan kematian. Kalau kita mati, bagaimana bisa kamu lihat kau punya istri atau laki-laki, kau punya istri atau anak? Tidak. Kami tunggu menantikan nafiri di atas awan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kemarin pagi saya akan khotbah tentang Yesus berada di kuburan. Kalau bagi orang yang kuburan, mereka kerja atau tidak? Kembali atau tidak? Waktu kami tinggal di di kampung Diani, Tigil Barat. Kami sedang tinggal, satu orang dia datang. Dia bilang begini, Potian sebagai dia berdiri di depan api neraka. Jadi saya akan pindahkan ke tempat yang aman. Itu betul atau tidak? Saya bilang, kau penipu. Saya bilang, Tuhan akan diatur. Bukan kaya kamu manusia biasa tidak bisa. Kalau dia waktu yang tahu dia kalau pindah ke tiang doa. Kau mengkonsumsi seperti sebagai saya bilang begitu. Bapak Ibu yang kami kasih, orang lain tidak bisa diatur. Dari ketika trinitas dan mereka akan diatur kalau kami meninggal dan kami ada dalam kuburan. Sedang kami masih hidup, itu yang kita gunakan dengan baik dalam kehidupan. Kita percaya, ingat tujuan saya pergi ke mana, tujuan saya dapat apa, tujuan saya miliki apa. Itu yang Tuhan sudah dijanji 3. Yang pertama, satu kali kamu meninggal, satu kali akan bangkit. Seperti Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia adalah buah sulung yang pertama di dalam pertama Korintus. Yang kedua, kalau benar-benar kamu lakukan, ada pahala di sana. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kamu dan Yohanes pasal 14 ayat 2. Tempat Bapakku adalah banyak tempat, bukan satu saja. Satu itu bukan saya punya, bilang begitu. Satu itu saya punya tempat, bukan satu tempat saja, tapi banyak tempat. Satu itu saya punya. Bilang begitu baru kita kerja bagi Tuhan. Jangan sibuk dengan dunia saja. Jangan sibuk dengan ibu-ibu. Hari ini ada 2 kesibukan. Enak lagi deh, begini ya kamu. Coba ambil biar kita HP, sibuk HP terus. Damai dong benar manusia sini tidak perhatikan anak kita, ibu kita. Mari kita sibuk dengan Tuhan. Mari kita
kita memberikan waktu untuk bagi Tuhan. Berdoa. Hari Rabu yang lalu, mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Mama, kamu musik.